كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذريتنا ومولانا محمد اللهم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, kita semua berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita laksanakan rukuk dan sujud sebagai manifestasi perasaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir, tahlil dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang kita ucapkan bukanlah sekedar gerak bibir tanpa makna dan arti, tetapi merupakan pengakuan dalam hati, menyentuh dan menggetarkan relung-relung jiwa para hamba-hamba yang beriman. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu melalui mimbar ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada semua jemaah, marilah kita tundukkan hati dan jiwa kita di hadapan Allah yang maha besar. Campakkanlah jauh-jauh sifat keangkuhan, kecongkakan dan kesombongan yang itu dapat menjauhkan kita daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab sebesar apapun kita, sesungguhnya kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa perkasanya kita, sesungguhnya kita masih lemah di hadapan Allah yang maha kuat. Betapapun hebatnya kekuasaan dan pengaruh kita, sesungguhnya hadirin, kita tidak punya daya dan upaya, kita tidak berdaya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dengan Aidul Nahar, artinya hari cara memotong binatang kurban atau binatang ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Disebabkan kesabaran dan ketabahan Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya satu anugerah, sebuah kehormatan, yakni gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah titel itu disandang beliau, maka seluruh malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, mengapa engkau menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasihmu Khalilullah, padahal ia disibukkan dengan urusan kekayaan dan keluarganya?" Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jangan pernah kalian menilai hambaku Ibrahim ini dengan ukuran lahiriahnya, maka tengoklah isi hatinya, tengoklah pengabdiannya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan para malaikat untuk menguji keimanan serta ketakwaan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ternyata kekayaan dan keluarganya tidak bisa membuatnya lalai dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam memiliki kekayaan 1000 ekor unta, 1000 ekor domba, 300 lembu dan 100 ekor unta. Dalam riwayat lain mengatakan bahwa kekayaan Nabiullah Ibrahim itu mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya pada waktu itu tergolong sebagai milioner. Ketika suatu hari Ibrahim ditanya oleh seseorang, "Wahai Ibrahim, punya siapa semua ini? Kepunyaan siapa semua binatang ternak ini Ibrahim?"
Maka Ibrahim pada waktu itu dengan lantang mengatakan, semua ini adalah kepunyaan Allah, tapi kini masih dititipkan kepada aku. Maka suatu-waktu apabila Allah mengkehendaki, maka aku akan serahkan semuanya. Bahkan jangankan cuma binatang ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, maka saya juga akan aku serahkan. Allah. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Al-Quranul Azim mengatakan bahwa pernyataan dan perkataan Ibrahim itulah yang kemudian menjadi bahan ujian, yaitu Allah menguji keimanan Ibrahim alaihi salatu wassalam melalui mimpinya yang hak agar menyembelih anaknya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu wahai anakku. Maka pada waktu itu Ismail menjawab, wahai bapakku, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, maka insya Allah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar. Ketika kemudian keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, maka iblis pun datang untuk menggoda sang ayah, sang ibu dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail tidak tergoyah oleh rayukan dan bujukan rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niat tersebut. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, jika memang benar ini perintah Allah, aku pun siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail. Maka mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun kemudian lari tunggang langgang. Dan ini kemudian menjadi salah satu daripada rangkaian ibadah haji, yakni melempar atau melompar jumrah, yakni Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah yang dilaksanakan di Mina. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sampai di suatu tempat dalam keadaan tenang Ismail, agar tidak terkena darah yang nantinya akan menimbulkan kenangan yang menyedihkan, asahlah tajam-tajam pisau ayah agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya supaya dia tetap bersabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jangan ceritakan bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku untuk datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak bertambah-tambah dan berulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, maka jangan terlampau jauh untuk memperhatikannya. Nanti kemudian ayah akan bersedih. Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam menjawab, baiklah wahai anakku, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolongmu. Setelah Ismail, putra tercinta, ditelentangkan di atas batu, dan kemudian pisau pun diletakkan di atas leher anaknya tersebut, Ibrahim kemudian menyembelih dengan menekan pisau tersebut kuat-kuat, namun tidak mempan. Jangankan tergores, jangankan berdarah, bergores sedikit pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala kemudian membuka dinding yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Maka seluruh malaikat tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan keduanya. Lihatlah hambaku itu, kata Allah. Mereka rela dan senang hati untuk menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh keridhaanku. Sementara itu Ismail pun berkata, wahai ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letaklah pisau ayah itu di leherku, supaya para malaikat menyaksikan putra Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya. Nabi Ibrahim kemudian mengabulkannya, lantas kemudian membuka ikatan dan menekan kembali pisau itu kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa, bahkan semakin ditekan, pisau itu kemudian berbalik, yang tajam kemudian berada di bagian atasnya. Ibrahim kemudian mencoba untuk memotongkan pisau itu di sebuah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. Ibrahim mengatakan, hai pisau, engkau sanggup untuk membelah batu,
engkau sanggup untuk menghancurkan batu, tapi tidak sanggup untuk memotong leher anakku, kenapa? Maka kata Ibrahim tersebut dijawab oleh batu dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pisau pun menjawab atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda katakan potonglah, tapi Allah mengatakan jangan potong. Maka mana mungkin aku, kata pisau tersebut, untuk kemudian memenuhi perintahmu Ibrahim, tapi durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk mengambil kemudian seekor kibas dari surga sebagai gantinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berseru, menyuruh menghentikan perbuatannya, tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah meridai anak dan ayahnya yang memasrahkan ketakwaan mereka, ketawakalan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai imbalan daripada keikhlasan mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mencukupkan dengan menyembelih seekor kambing sebagai kurban. Peristiwa ini kemudian menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang dahsyat tidak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia itu. Maka kemudian Jibril alaihi salatu wassalam setelah menyaksikan ketaatan keduanya, setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibas, maka terkagum-kagumlah Jibril alaihi salatu wassalam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذريتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والmuslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah, Engkau zat yang maha menatap. Wahai Allah, tidak ada yang tersembunyi dalam pandangan-Mu ya Allah. Wahai Allah, Engkau yang paling tahu siapa sebenarnya diri-diri kami ini ya Allah. Engkau yang paling tahu ya Allah berapa banyak dosa-dosa kami, berapa banyak aib-aib dan kesalahan yang telah kami lakukan selama hidup ini ya Allah. Wahai Allah, di hari raya Idul Adha ini kami memohon kepadamu ya Allah, wasilah keberkahan, kemuliaan Nabi Muhammad. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Terimalah taubat kami sebelum kematian datang menghampiri kami ya Allah. Di hari raya ini kami teringat orang tua kami ya Allah. Orang tua yang telah mengandung, yang telah melahirkan, yang telah merawat, mendidik, menjaga, yang berkorban untuk hidup kami ya Allah. Kalau orang tua kami masih hidup sekarang ini, tolong panjangkan umurnya ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami dalam taat kepadamu ya Allah. Pilih kami menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti membahagiakan orang tua kami ya Allah. Wahai Allah, kalau orang tua kami telah wafat sekarang ini ya Allah, jadikan kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jannah, menjadi taman di antara taman-taman syurga-Mu ya Allah. Lapangkan kuburnya, luaskan kuburnya ya Allah, dan kelak pertemukan kami ya Allah. Setelah Engkau pisahkan kami dengan orang tua kami di dunia, jangan Engkau pisahkan kami di akhirat. Kumpulkan kelak kami di akhirat ya Allah, bersama orang tua yang kami cintai, bersama orang-orang dekat yang kami cintai ya Allah. Kumpulkan di surga-Mu ya Allah, bersama kekasih kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Wahai Allah, sampaikan salawat salam rindu cinta kami kepada kekasih dan idola kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, sempurnakan imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah dan akhlak kami ya Allah. Wahai Allah, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak keturunan kami saleh-salehah, hafiz hafizah, alim alimah, da'i da'iyah, mujahid mujahidah, muta'allim muta'allimah. Wahai Allah,
wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wafatkan kelak kami dalam keadaan iman Islam kami telah Engkau sempurnakan ya Allah. Wafatkan kami kelak di saat kami sanggup untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, berikan dan luaskan rezeki kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu rezeki untuk kami ya Allah, sehingga kami semua bisa menunaikan haji dan umrah bersama keluarga yang kami cintai ya Allah. Bisa kami semua dengan harta rezeki yang Kau berikan tersebut, kami berkurban dengan kurban terbaik di hadapan-Mu ya Allah. Wahai Allah, kami mohon ya Allah, jagalah keluarga kami ya Allah. Selamatkan kehidupan kami ya Allah. Jauhkan dari fitnah-fitnah yang akan menghantam kehidupan kami ya Allah. Wahai Allah, kami mohon ya Allah, kabulkanlah hajat-hajat kami ya Allah.